sekolah di London ya? Bukan, gue emang di UK, tapi bukan di London. Hah? Emang di mana? Pokoknya London coret dah. Hah? London coret? Hey turis, Welcome to London Coret. Gue Alia, Gue Radin. and on today's episode kita bakal jalan-jalan ke York. Oh, jadi York tuh apa sih, Al? York itu kota katedral di North Yorkshire. Nah, dia itu dapat julukan, selain jadi kota katedral, dia juga dapat julukan kota paling mistis di Inggris. Iya. Saking mistisnya, banyak orang yang nawarin ghost tour. Oh, gitu. jadi kalau tiap kita misalkan jalan-jalan ke York, ada orang random gitu nawarin mau ghost tour gak gitu? Iya, suka Oh, banget yang kayak ngeri ya. iya nanya-nanya gitu kayak di pinggir jalan. Ghost tour yuk gitu. Ngeri ya. Nah. Baik. Nah, di York itu juga ada tempat namanya Shambles. Apa Shambles tuh? ini lo pasti tahu kan Harry Potter. Iya dong. Itu salah satu alasan gue ke UK. Oh. Ingin jadi Hermione. Jadi di York itu ada tempat namanya Shambles. Dia itu jadi inspirasinya J.K. Rowling buat bikin Diagon Alley yang ada di Harry Potter. Oke. Oh, serius? Berarti si dari bentuk Gangnya tokoh-tokohnya itu, gitu. iya dari gangnya itu dan tokoh-tokohnya jadi inspirasi. Keren ya. Terus di York itu kan katanya kota kecil ya. Iya. Terus tapi ada uni gitu gak sih? Ada Atau dua gimana? namanya University of York sama York St. John's Uni. Nah, Oke. itu. Nah, selain itu di York itu juga tempat pertama kali KitKat dibuat. Oh iya, serius. Iya. Iya, dengar-dengar emang York tuh terkenal sama coklatnya kan. Iya. Walaupun bener. eventually dibeli sama Nestle, but originally KitKat itu dari York gitu. Baru tahu, gue pikir tuh kayak emang Amerika banget gak sih KitKat Iya, atau Jepang? iya. bener-bener. Tapi ternyata dari Iya, York ya. Awalnya dia British. terus, nah ini nih gue bakal ngasih tahu sekarang gimana caranya ke York. Dari London lah ya, gimana kan? Dari Heathrow atau ya dari Heathrow. Nah dari Heathrow kita bisa ke London King Cross. Abis itu kita bisa naik train kita. Jaraknya, durasinya 2 jam ke York train station. Nah si train stationnya ini tuh langsung ada di city center. Jadi convenient enak banget. Iya benar. Jadi kita keluar train bisa langsung cabut. Jalan-jalan Jalan-jalan deh. langsung. Terus kalau pakai bus juga ada nggak? Ada. Nah, kalau bus itu dari London kita bisa ke Victoria Station. Nah, terus kita ada layover dulu kita mendarat dulu. Kok mendarat sih? Berarti Transit dulu dulu di Leeds. Terus habis itu dari Leeds itu kita jalan sedikit ke Leeds City Bus Station. Habis itu langsung, jadi kita harus ganti bus 2 kali kalau naik bus. Abis itu baru kita nyampe York. Terus itu total tuh bisa makan waktu sampai 6 jam. Jadi menurut aku sih mending pakai train ya. Iya. Lebih enak. Nah, kalau si York ini tuh nggak ada bandara sendiri yang langsung ke York kayak Leeds. Karena York tuh kotanya lebih kecil kan. Iya. Jadi emang train sama bus paling oke sih. Convenient ya. Iya, benar. Terus nah, kalau di York ini ngapain aja nih ya enaknya? Wah, banyak banget. Walaupun Iya. York tuh kecil dan unitnya cuma ada 2, tapi dia ini karena terkenal sebagai kota gereja, banyak katedral gitu-gitu. Jadi banyak gereja yang bisa dikunjungin. Nah, yang paling gede ini namanya York Minster. Dia itu katedral Gothic dari abad ke-13 yang buka tiap hari loh, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dan kalau kalian mau kayak tour keliling gerejanya, itu cuman perlu 10 pound buat tour dan ada tour guide juga, dan 10 pound ini berlaku buat setahun. Wow, oke. Worth it banget. Berarti buat kalau misalkan students. tiap hari pingin kesana juga gitu. Keliling-keliling aja terus tiap Iya, hari, tiap hari. ya kan? Workout dong judulnya. Nah, selain gereja-gereja dan katedral gitu, juga ada Clifford's Tower. Nah, Clifford's Tower ini benteng pertahanan yang dia itu bagian dari York Castle. Nah, yang bikin dia menarik tuh karena ini tuh banyak banget peristiwa sejarah yang terjadi di benteng ini. Salah satunya English Civil War gitu. Nah, sekarang kayaknya udah nggak dipakai buat apa-apa lagi sih. Cuman kalau masuk ke dalam towernya dan lihat dari atas itu bisa kelihatan si York Minster tadi dan the whole kota York dari kejauhan, view-nya kelihatan lah dari Keren atas banget. itu. Dan lucunya kalau misalkan malam-malam gitu, romantis.
agak mistis tapi ya agak Bu. mistis, jadi bingung. Iya. Nah, Oke. karena dulu fun fact-nya si Clifford Tower ini pas tahun abad ke-12 gitu lah ya. Itu pernah ada kejadian bunuh diri massal. Oh, wow, makanya jadi mistis makanya banget tempat mistis. ini. RIP ya untuk Para mereka. yang sudah berpulang. Nah. Iya, tapi oh my god, pantas ya. Jadi mistis. Nah, back to the city, karena tadi kita udah agak keluar Melipir. ya. Ini kita bisa ngeliat lagi yang namanya Shambles yang tadi gue mention di awal-awal. Ini tuh dia basically dia gang kecil di pusat kota yang kebanyakan bangunannya tuh dibikin dari abad ke-14. Nah, karena Shambles ini inspirasi buat Harry Potter, jadi banyak banget gitu. toko-toko merch buat jual toko-toko merch Harry Potter gitu. Nah, Oh, I see. Berarti lucu banget ya, berarti dapat banget vibes Harry Potternya kalau lu di gang itu. Dapat Di gang. banget. Nah, Gemes. selain merch Harry Potter, di gang itu juga ada yang namanya York Chocolate Story karena ada Kit Kat ini tadi dan the history coklat di York itu kental banget. Jadi adalah toko ini yang jual berbagai types of chocolate. Nah, di toko ini mereka juga nyediain tour dan workshop tentang pembuatan coklat. Jadi seru banget sih kayaknya, bisa kayak nyobain coklat sambil jalan-jalan terus kayak gitu kita kan. bisa bener dan menambah pengetahuan umum juga. Nah, iya dan banget. mengetahui sejarah York dan coklatnya. Iya, rame sih. Next one ada yang namanya River Ouse. Nah, River Ouse ini sungai terpanjang yang flowing terus menerus di Inggris gitu. Dia ini bukan sungai terpanjang or anything like that, cuman dia membelah kota York jadi dua dan bisa boat tour juga. Jadi lucu gitu kan kalau lagi on a sunny day Iya, gitu. bener-bener gue mikirnya summer Summer sih ya, seru kan. Iya. Nah, kalau udah bosen nih di York muter-muter, kayaknya agak melipir dikit. Nah, ada yang namanya Castle Howard. Nah, Castle Howard ini ada di daerah namanya Howardian Hills. Jadi dia ini merupakan bagian dari AONB. Nah, kalau di UK ini banyak banget daerah-daerah AONB. Apa tuh? Itu singkatan dari Area of Outstanding Natural Beauty. Kayak nama skincare ya. Wow, langsung cantik gitu ya. Nah, Castle Howard ini adalah salah satu historic houses yang ada di Inggris. Jadi di UK itu banyak banget namanya sih house, tapi bentukannya kalau dari jauh castle gitu kan. Waktu itu kita mention juga nggak sih di episode sebelumnya Iya. yang di Leeds ada juga yang kayak gini. Yang kayak Harewood House gitu deh. Iya, bener-bener. Nah, dia ini luasnya tuh sampai 1.000 hektar, jadi gede banget. Jadi mereka juga ada taman yang nyediain berbagai spesies bunga-bunga yang langka, terus ada hutan kecil, ada danau, terus ada patung-patung, ada temples gitu-gitu. Jadi very scenic dan family friendly Sama banget. kayak mobil ya. Oke, baik. Terus kalau udah capek jalan-jalan, enaknya makan gak sih? Iya lah Lapar. sih. Nah, di sini gue bakal kasih kalian 3 tempat yang paling hits di York buat dikunjungin untuk makan. Karena menurut gue enaknya kalau York tuh day trip gak sih? Iya. Karena kan itu kota kecil. Jadi kalau misalkan kita 3 hari atau gimana, kayak kelamaan bosen. rasanya. Jadi mending day trip. Dan ini pas banget makanannya tuh buat pagi, snack, kopi, dan dinner. Berarti 4 ya, tapi ada satu daerah yang Satu yang agak bisa. cemil-cemil. Bener. Nah, pertama itu kita bisa breakfast di 1331. Lucu gak sih namanya? Jadi 1331. Nah, itu tuh famous banget, terkenal banget buat breakfastnya. Terus itu tuh juga family and vegan friendly restoran yang emang di sini rata-rata vegan friendly option sih, tapi dia benar-benar yang kayak punya cheese, keju vegan dan gitu-gitu. Pokoknya benar-benar vegan friendly. Terus ada cinema juga yang biasanya orang-orang suka ngerent buat kalau misalkan mau nonton bola bareng, ada yang ulang tahun. Jadi bisa banyak common space-nya juga di 1331 ini. Seru buat ketemu orang. Iya, bener. Kenapa yang ngebuat dia terkenal itu karena dia serve all day breakfast. Sebenarnya English breakfast sih, kayak nggak internasional, tapi dia benar-benar nge-serve breakfastnya tuh from 8 to 5. Jadi benar-benar all day banget, totalitas. Terus juga buat kita nih, terutama student, dia tuh range harganya friendly banget buat di kantong kita karena per porsinya tuh cuman dari 5 sampai 20 pounds, dan yang 20 pounds itu cuman kayak 1 atau 2 menu doang, menu makanan. Murah banget. Iya, makanya murah banget kan, sangat-sangat amat friendly.
Terus abis breakfast nih cantik-cantik, sore-sore aduh kayaknya mau ngopi santai. Nah tadi kan Alia mention itu kan River Oaks. Nah abis nih misalkan kita boat tour di River Oaks, kita bisa ngopi di The Perky Peacock Coffee Shop. Itu Wah, tuh catat tuh guys, kayaknya seru banget catet deh. ya, gemes gak sih namanya? Perky Jadi- Peacock ya. gitu. Jadi dia tuh di sebelah Sungai Oaks banget. Terus abis itu bangunannya tua bulat kayak itu loh, Castle Tower gitu, kebayang gak sih? Menaranya Rapunzel. Menara Tapi ini Rapunzel. lebih bentot Oh, gitu, lebih nggak pendek setinggi ya, itu, nggak iya. setinggi itu. Nggak setinggi Oke. itu. Terus kayak kita bisa ada option yang mau di dalam atau yang di pinggir sungai. Jadi kalau di dalam tuh di dalam si castle itu. Terus gemes gak sih kayak sore-sore gitu kan, Iya. kita minum kopi, ngeliat sungai, Lihat ngeliat yang sungai. ngeliat yang lagi Lagi perahuan. boat Iya, tour bener. gitu. Terus abis itu kita bakal ke tempat dinernya. Tempat dinernya tuh ada namanya Skush, SKOSH gitu. Itu tuh fancy snacks slash dinner. Jadi dia tuh nge-branding diri mereka sebagai contemporary fusion food. Gimana tuh? Jadi mereka tuh benar-benar ngegabung-gabungin makanan dari berbagai negara. Terus mereka jadiin itu untuk satu porsi gitu. Misalkan ada nih Jadi dalam satu gurita. plate tuh dari berbagai Dari negara berbagai gitu ya. negara Wah, gila banget. keren banget. Benar-benar, dan gak hanya itu doang, minumannya pun mocktail dan cocktailnya pun gitu. Bahkan sampai tea selectionnya. Dari mereka tuh ada Yorkshire Rhubarb yang lokal sampai ke Genmaicha ya benar, dari Jepang gitu. Wow. Terus salah satu menu yang paling mereka yang paling topnya itu ada gurita goreng pakai balsamic and Thailand sauce. Lucu gak sih? lucu Kayak banget. gitu. Langsung Kayaknya tuh langsung pengen deskripsinya. finger licking Gila. good Iya, bener gitu kan. banget. Parah sih, parah. Wow. Gitu. Wah, kayaknya udah lengkap banget nih jalan-jalan di York. Udah pegel, udah Iya, capek. aduh, kayaknya pingin dipijit kali ya, kayaknya refleksologi. udah harus diistirahatkan. Iya, kayaknya balik kali ya. Balik lah ya, pulang. Iya, pulang. Oke deh, see See you on another episode of London Coret. Dah.